Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Networks yang bergabung bersama kami di awal pekan. Di hari Senin pagi tanggal 16 Maret 2015. Apa kabar Anda? Saya Alina Mohamel kembali hadir dalam Smart Motivation. Ini bukan motivasi biasa ya. Jadi untuk Anda yang pengen mendengarkan motivasi yang bukan motivasi biasa, saatnya bergabung bersama saya pagi ini dan juga Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Halo, good morning. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Alina. Apa kabarnya? Luar biasa. Jasnya ganteng amat. Bagus ya? Sih. Orangnya sih biasa, jasnya yang ganteng. Gak enak kalau bilang orangnya ganteng. Yuk. Tapi jasnya baru nih kayaknya nih ya? Enggak, udah lama. Udah lama. Mau kemana sih pakai jas pagi-pagi? Kita sibuk sekali minggu gitu ini. ya? Jadi nanti dari sini saya ada acara training untuk Tempo Group. Besok mantap. dengan Jaya Ancol, Rabu dan Kamis di Darta Group. Jumat nggak tahu, kalau jadi ada meeting dengan Hokben dan Danone. Jangan lupa siaran ya Pak. Hari Senin selalu harus hadir. Di luar kota pun kita bela-belain kita pulang. Pokoknya minggu malam pulang ya. Harus. Oke. Pak Eloy semangat banget sih Pak Eloy ini ya. Dan setiap Smart Motivation di Senin pagi kan Pak Eloy selalu komit untuk hadir. Yes. Berarti kan sudah punya tujuan yang jelas. Hari Senin pagi tujuannya adalah Geraha Mandiri lantai 2 untuk siaran Smart Motivation. Iya. Betul. Clear kan tujuannya harus. Setiap orang harus punya tujuan yang jelas harus kan? tujuan, harus punya tujuan. Dan sebelum kita membahas, kita ada pertanyaan untuk para smart listeners. Bener. Dan sahabat Sonora di seluruh jaringan. Iya, pertanyaannya adalah silakan disimak baik-baik karena tentu saja akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Ya. apa tuh? Bukan Pak Eloy beserta jasnya ya? Bukan, jangan. Jadi smart listeners, ini adalah tentang seorang wanita yang setelah melalui pertengkaran hebat selama bertahun-tahun, dia itu akhirnya bercerai dengan suaminya. Semoga tidak terjadi kepada setiap kita. Tetapi dengan perasaan sangat marah pada mantan suaminya, sang istri ini berusaha menenangkan diri dengan jalan-jalan di sebuah pantai. Asik ya, ternyata tiba-tiba ia menemukan sebuah batu ajaib yang bisa berbicara. Nah, batu berkata begini, selamat, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Kamu boleh minta 3 hal dan aku pasti akan memberikannya kepadamu. Namun ingat ya, apapun yang kamu minta dan dapatkan, mantan suamimu akan mendapatkan 10 kali lebih banyak. Waduh, satu hal dia happy sekali, tapi di hal yang lain dia merasa bagaimana kalau nanti suamiku bisa akhirnya dia berpikir jadikan saya wanita tercantik di dunia. Lalu batu mengatakan saya bisa melakukannya, tapi ingatlah ya, suamimu akan 10 kali lebih ganteng dari sekarang, dan itu berarti dia akan lebih mudah mendapatkan penggantimu. Udah mantan masih aja dapatnya kok lebih besar gitu ya, sama. Dan akhirnya dia mengatakan pikir-pikir, udahlah ya nggak apa-apa lah. Akhirnya dia menjadi wanita yang 10 kali lebih cantik sekali. Terus mantan suaminya juga lebih ganteng 10 Pasti, kali. sekejap suaminya juga jadi 10 kali lebih ganteng. Lalu batu mengatakan minta yang kedua. Dia pikir-pikir, jadikan saya terkaya, wanita terkaya, manusia terkaya di dunia. Dia bilang saya bisa melakukan itu. Tapi ingat ya, suamimu lu akan 10 kali lebih kaya dari dan akhirnya dapatlah sudah. Yang terakhir batu mengatakan, sekarang permintaan terakhirmu. Dia pikir-pikir gimana ya. Tanpa bicara dia pergi. Dia menuju ke satu gedung yang tinggi. Lalu dia masuk ke lantai yang pertama. Dan akhirnya di situ dia buka jendela dan dia minta didorong sampai jatuh ke tanah. Dan akhirnya didorong, dia luka-luka loh. Jatuh. Dia patah tulang juga, tapi masih diselamatkan. Dalam sekejap suaminya jatuh dari lantai 11 dan mati. Nah, smart listener, jangan terlalu serius ya. Ini pagi-pagi ya. Thanks God it's Monday. Jadi semua harus tersenyum. Ini lelucon bro dan sis ya. Ini berbicara mengenai
kelicikan seorang wanita. Jangan gitu ya. Jadi permintaan ketiganya apa sih? Jadi permintaan ketiga perempuan itu di permintaan ketiganya dorong saya dari lantai 1 itu permintaannya dan didorong ya patah tulang. Dan akhirnya ya mantan suaminya meninggal. Jadi kan ya dapat lebih ganteng, dapat 10 kali lebih kaya, ya buat apa akhirnya meninggal kok. Astaga. Tapi intinya smart listeners, the moral of the story is up. Kalau Tuhan memberikan Anda kesempatan untuk meminta 3 hal yang paling penting dalam hidup, dan beliau berjanji untuk memberikannya hari ini, Anda mau minta apa? Wah, kayaknya kurang 3 hal yang paling penting. Dan ini Mbak Alina, jangan dipikir ini pertanyaan yang gampang. Iya Saya banget. sudah menanyakan ini kepada banyak orang, dan ternyata setelah berpikir-pikir nggak gampang loh. Bukan karena mereka nggak punya permintaan, bukan karena mereka nggak ada kebutuhan, dan justru bisa jawab. karena terlalu banyak. Iya. Makanya ada satu istilah namanya the paradox of choice, paradoks daripada pilihan. Jadi memilih 3 yang paling penting dari yang terpenting itu, kita mau tanya pada smart listeners. Asik. Apa sih yang diinginkan? Cuma 3 loh. Kalau ditanya itu jawabannya bisa rentetannya banyak daftarnya. Kita minta 3 aja yang paling penting. Cuma minta 3. Jika saat ini Tuhan memberikan Anda kesempatan untuk meminta 3 hal secara spesifik. Nah, 3 hal yang paling penting dari semua hal yang penting lainnya, kira-kira apa yang bakal Anda minta? Coba pikir-pikir ya. Coba pikir-pikir. Lalu mereka smart listeners bisa sampaikan di nomor berapa? Bisa telepon juga kan? Oh bisa. Telepon Pak Ellen mau dikasih nggak? Iya. Jadi langsung ya smart listeners dan juga sahabat Sonora, jika Anda saat ini diberikan Tuhan kesempatan untuk meminta 3 hal secara spesifik, apa 3 hal yang paling penting dari semua hal penting lainnya yang akan Anda minta? Silakan SMS jawabannya di 0812 11 12 959. Kami juga akan membuka line telepon interaktif di 021 398 33888. Pak Eloy. Yes. Sambil pusing mikirin 3 permintaan itu, kita break dulu ya. Yuk. Nanti kita lanjut di segmen yang kedua. Smart Motivation akan segera kembali setelah kita dengarkan yang berikut yang akan menemani Anda dalam perjalanan Anda menuju tempat aktivitas Anda pagi ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, gimana smart listeners dan juga sahabat Sonora, pusingnya masih nggak? Atau udah nggak pusing lagi karena sudah tahu sebenarnya apa sih 3 keinginan yang kita inginkan? Kalau misalnya pagi ini kita dikasih 3 permintaan spesifik apa yang kita inginkan dan langsung dikabulkan. Banyak loh yang ngejawab gitu ya, 3 hal. Tapi kadang-kadang juga bingung ya Pak Elo ya, apalagi kalau bicara keinginan pasti kan banyak dong, ya kan? Lagi kita bicara tentang topik pagi ini, the power of goals. Ya. Kaitannya dengan keinginan Pak Eloy. Ya, jadi smart listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan, ini sudah masuk di prinsip yang ketiga dari pembahasan Success Triangle Principles. Jadi seperti tadi Mbak Lina buka, ini bukan motivasi biasa. Ini kita mau meletakkan dasar berpikir ya. Jadi theocentric motivation itu kita sudah bahas, dan kita memasuki yang namanya Success Triangle Principles. Di dalamnya ada 3 angle kan Mbak Lina ya. Ada personal mastery, ada interpersonal mastery, itu lebih kepada teamwork, dan yang paling atasnya itu adalah leadership mastery, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang hebat. Nah, di dalam personal mastery itu ada 5 hal ya. Ada attitude, itu kita udah bahas di awal bulan Maret, yang intinya sahabat Sonora dan smart listeners bahwa hidupku adalah tanggung jawab saya no blaming, tidak menyalahkan orang lain, if I can make it, it's up to me. Ya, harus dimulai dengan kalimat itu dulu, bahwa hidup saya adalah tanggung jawab saya. Kalau saya berhasil dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam keluarga, itu betul dibantu oleh teman-teman yang lain. Kalau suami istri ya tentu harus bekerja sama, tetapi saya harus mengerjakan yang terbaik. Tanggung jawab sama dirinya. Yang kedua, minggu lalu kita sudah bicara mengenai the power of mind and belief, bahwa attitude itu harus, tetapi harus didukung oleh pikiran yang baik, yang positif. Pasti. Dan minggu lalu kita sudah berbicara pentingnya informasi dan referensi yang masuk di dalam pikiran dan hati setiap kita, itu mulai dari kecil sampai hari ini. Dan ternyata itu bisa diprogram ulang.
NLP ada di sana, hipnosis ada di sana. Saya lebih suka dengan konseling, tetapi bisa diubah juga dalam waktu hitungan detik. Apa itu? Melalui afirmasi positif. Ketika kita mengatakan yes I can, itu afirmasi. Tetapi yes I can saja, harus ada juga alasan kenapa yes I can. Tapi afirmasi positif seperti ini penting sekali. Makanya kalau kita bertanya misalnya apa kabar, fantastis, luar biasa, itu untuk memprogram ulang pikiran kita yang selama ini mungkin sering loyo. Tetapi kita juga perlu yang namanya membaca buku-buku yang baik, mendengar talkshow seperti ini, dan yang tidak kalah penting adalah berbicara mengenai gestur ya, fisiologi kita harus dijaga oleh karena emotion is created by motion. Bahwa emosi kita itu sebetulnya dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kita. Jadi bagi teman-teman yang lagi loyo pagi ini, coba busungkan dadanya, lihat ke atas, angkat dagunya, senyum 1 menit. Tapi kalau lagi nyetir jangan. Senyum selama 1 menit tanpa alasan, senyum saja. Dan Anda berjalan dengan tegak, Anda akan melihat emosi Anda akan terpengaruh, akan berubah. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara mengenai itu, dan hari ini kita sudah masuk di prinsip yang ketiga. Apa itu? The power of goals. Kalau kita sudah punya attitude yang baik, bahwa hidup saya, pekerjaan saya, bisnis adalah tanggung jawab saya. Lalu kita juga sudah membangun pikiran yang baik ya. Ini adalah 2 fondasi yang sudah kuat sekali untuk kita membangun ya. Kalau gedung ini dibangun kan mesti ada fondasinya dulu. Dong, nah, fondasinya itu adalah 2 yang tadi. Tapi sebetulnya kalau bicara mengenai blueprint, bahkan sebelum fondasi yang pertama diletakkan, sudah ada blueprintnya. Dan itu yang kita sebut di dalam hidup namanya goals, sasaran. Yang sebetulnya ini adalah tentang tujuan hidup kita yang dibuat menjadi ada waktu pencapaiannya. Jadi goal sebetulnya itu adalah turunan dari misi hidup kita. Oleh karena dengan adanya goals itu kita menjadi akan lebih produktif dalam hidup. Kalimatnya adalah begini. Kesibukan tanpa sasaran yang jelas itu akan menghasilkan kelelahan semata, tetapi tidak ada hasil maksimal. Gitu, jadi cuma capek doang. Ya, karena muter-muter, kerja selama 10 tahun itu saja, itu saja. Lalu kemudian kita menjadi tua dan kita menjadi lelah dan akhirnya kita meninggalkan dunia yang sementara ini tanpa memberikan dampak apa-apa. Jadi kita ingin hidup 10xers, 10 kali lebih baik. Caranya adalah teman-teman hari ini putuskan apa sih yang sebetulnya betul-betul Anda inginkan dalam hidup. Oleh karena banyak orang Mbak Alina yang hidupnya itu menjadi tidak maksimal dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal itu oleh karena mereka belum pernah memutuskan sebenarnya Anda mau apa? Tujuannya apa? Anda mau apa? Jadi pertanyaannya adalah apa yang Anda inginkan? Jadi benar-benar harus serius ya Pak Eloy. Harus serius dan tentu saja itu nanti kan minggu depan kita akan berbicara mengenai massive action ya. Setelah Anda menentukan hari ini Anda mau apa. Dari contoh dari diri saya sendiri, tentu ini turunan. Oh siap, kita ada telepon. Silakan. Mari. Sebelum dilanjutkan lebih panjang dan lebih lengkap, kita terima penelpon dulu ya Pak Eloy ya. Silakan. Ya sudah menantikan kita di line telepon pagi ini ada Bapak. Halo, selamat pagi atau Ibu? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Aprijal di Palembang. Iya, silakan Pak Aprijal. Ini Pak Eloy. Iya Pak. Pertanyaan ini kira-kira kalau saya mau kayak yang Pak Eloy ceritakan tadi tentang batu tadi itu, saya minta kepada Tuhan mati surga, jadi ini dunia kaya, terus tidak ada halangan rintangan, itu aja Mbak. Oke. Baik. Gimana Mbak Eloy? Ini Pak Eloy. Iya baik. Terima kasih Pak Aprijal. Ini ibaratnya muda kaya raya, mati masuk surga gitu, iya kan? Boleh aja sih. Boleh aja. Hidup nggak ada halangan. Nggak apa-apa Pak Riz. Kan? Silakan, namanya juga Bapak mau minta ya boleh aja. Intinya begini. Bapak mau meminta masuk surga boleh. Boleh Dunia kan? kaya boleh. Tidak ada rintangan. Boleh. Hanya memang gini loh Pak. Yang terakhir ini saya mikir karena apa? Kenapa? Hidup itu akan menjadi nggak indah lembek ya. Karena pelaut yang ulung itu tidak pernah lahir dari laut yang tenang. Harus ada badainya ya. Harus ada badainya. Ombak yang Jadi tinggi. kalau Bapak mengharapkan tidak ada rintangan, boleh saja. Namanya juga permintaan Bapak. Saya tidak akan memintanya tapi.
Gitu. Iya, saya tidak akan meminta hidup tanpa rintangan. Oleh karena saya sadar sekali, semua orang yang pernah menghasilkan buah termanis adalah orang-orang yang mengalami banyak rintangan. Dan hidup ini kan justru indahnya di situ. Ketika Anda mengalami rintangan dan kita berbicara mengenai spiritual atau iman, justru Anda butuhkan itu kan karena banyak rintangan. Kalau tidak ada rintangan, Pak, tidak perlu kita tuh namanya Tuhan. Coba ya, siapa yang paling dekat dengan Tuhan ketika hidup berjalan baik-baik saja? Saya bisa berkata, Pak, 0,000-nya. Orang itu paling dekat dengan Sang Pencipta itu justru ketika dia mengalami rintangan. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang, Pak. Maka nanti kalau kita berbicara mengenai spiritual, itu bukan hanya mengenal Tuhan, tetapi mengalami Tuhan. Itu hanya bisa dialami Pak dengan rintangan. Jadi silakan Bapak dan Ibu, Anda meminta apa saja. Yang paling penting dari talk show ini adalah that you know what you really want. Bahwa Anda itu tahu betul-betul Anda mau apa sih. Yeah. Oleh karena apa? Oleh karena ini Mbak Alina, saya coba berikan pemikirannya ini. Bila Anda belum memutuskan apa yang Anda inginkan, Anda tidak tahu tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan tekuni. Ini terkait dengan actionnya, tindakannya ya Pak Iya Elo ya? dong, karena ya action Iya, itu kan iya, selalu iya. anak dari sebuah keputusan. Betul. Gitu loh. Jadi sebelum Anda memutuskan apa yang Anda inginkan dalam hidup, Anda itu tidak tahu kok tindakan apa yang Anda perlukan untuk Anda lakukan dan tekuni. Bila Anda tidak tahu tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan tekuni, Anda juga tidak tahu loh hasil seperti apa sih yang Anda ingin dapatkan. Iya. Dan kalau Anda tidak tahu hasil yang Anda dapatkan, akibatnya potensi, tenaga, pikiran dan waktu Anda menjadi tidak terarah. Sehingga dapat dipastikan seluruh hidup ini akan hanya menua dan lelah saja, tanpa produktivitas, dan saya khawatirnya loh berakhir sia-sia saja. Iya. Jadi selalu ingat ini sahabat Sonora dan smart listeners, bahwa hasil adalah anak dari sebuah tindakan. Tetapi ingat ini, tindakan adalah anak dari sebuah keputusan. Waktu kita berbicara mengenai the power of goals, yang terpentingnya adalah that you make a decision today. Anda membuat keputusan, saya mau apa sih dengan hidup ini? Mau masuk surga yang boleh, mau dapat menjadi orang kaya boleh, mau tidak punya rintangan ya boleh saja. Tetapi putuskan, itu yang sedang kita bahas. Oke, membuat keputusan hari ini. Nah Pak Elo, kalau pertanyaan kita kepada sahabat Sonora dan juga smart listeners, Yes. apa 3 hal yang paling Anda inginkan pagi ini? Berarti apa yang kita inginkan itu terkait dengan apa yang benar-benar jadi tujuan hidup kita gitu ya Pak Eloy? Exactly. Makanya tadi saya mengatakan kita pergi untuk makan di sebuah restoran aja ya Mbak Iya, Alina. Kalau banyak menunya, itu kita bisa mikirnya agak lama. Iya, loh. ke restoran Padang bingung saya mau mikir makan benar. kikil, Makanya. berformalin, makan rendang, kolesterol. Itu kalau kita pergi ke bioskop juga ya. Kadang-kadang kalau kita belum tahu Mau nonton apa, itu bisa mikirnya lama loh. Benar. Apalagi kalau banyak orang yang bersama-sama dengan kita, keinginannya bisa banyak sekali. Iya. Jadi atau kita pergi ke toko buku. Sebelum saya memutuskan aja untuk menjadi theocentric motivator, sales training expert and performance consultant. Itu kalau saya ke toko buku ya Mbak Alina, itu saya bisa pusing, bingung dan bisa membeli buku. Saya masih ingat sekali tahun 2000-an itu. Saya belum betul-betul jelas akan menggeluti bidang apa. Saya bisa membeli buku-buku dan buku ini sampai hari ini ada, tetapi saya nggak membacanya. Why? Karena ternyata itu bukan bidang yang akhirnya saya gelutin. Jadi terjadi banyak pemborosan, termasuk waktu juga, dan tentu saja uang, tenaga dan pikiran. Hanya karena orang-orang ini dan saya waktu itu juga belum memutuskan apa yang betul-betul diinginkan. Itu sebab ada seorang yang bernama Jack Canfield itu pernah bertutur begini Mbak Alina. Salah satu sebab utama mengapa seseorang belum mendapatkan apa yang dia inginkan adalah karena dia belum memutuskan apa yang betul-betul dia inginkan. Ini jadi dasar berpikir ketika kita mau apa ya? Kita belum memutuskan, berarti kalau masih bingung gitu ya. Atau dalam kalimat Bernstein, langkah pertama dan utama untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan adalah dengan memutuskan apa sih yang betul-betul Anda inginkan. Jadi intinya adalah poin pentingnya adalah keputusan gitu ya Pak Elo ya. Dan jujur-jujuran saja ya, saya bisa berkata 9 dari 10 orang belum betul-betul memutuskan mau apa sih dalam hidup ini? Itu loh. Ayo putuskan. Ayo putuskan. Karena nanti kalau sudah diputuskan, itu seperti kita waktu mencari parkiran di saat kita masuk mall misalnya, entah itu sepeda motor atau mobil. Setelah Anda mendapatkan spot parkirnya, parkir di sana, jangan lihat kiri kanan,
Pergi lakukan yang terbaik apa yang Anda harus lakukan hari itu. Banyak orang tuh yang muter-muter dari satu tempat, satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, satu bisnis ke bisnis yang lain, dan gak pernah berhasil, bro. Gak pernah berhasil. Sis, why? Karena gak mungkin ada kesuksesan tanpa kesetiaan, tanpa fokus, tanpa konsentrasi. Karena itu the sooner you decide is the better. Kalau Anda bisa memutuskan hari ini mau apa, lalu fokus, konsentrasilah. Tunggu 3 tahun, akan menuai hasilnya. Jadi bro and sis, kata Pak Eloy, buat keputusan hari ini ya bro. Ayo sis. putuskan. Ya. Nanti kita lanjut ya. Mari. Bro Eloy. Ya. Anda masih bisa terus bergabung bersama kami. Apa namanya? Anda sebutkan apa yang benar-benar Anda inginkan karena Anda sudah membuat keputusan. Silakan SMS di 0812 11 12 959. Anda juga bisa hubungi kami di 021 398 33888. Smart Motivation akan segera kembali. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Smart Listeners dan sahabat Sonora. Anda masih terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation. Saya Alina Mahamel, masih bersama dengan the one and only Theocentric Motivator. Ada Pak Eloy Zaluku. Beliau ini juga Sales Training Expert and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Komplit ya? Ya, dan jangan lupa untuk semua pendengar main ke toko buku Gramedia di awal bulan April ini karena buku terbaik saya Sales Warrior Using Rave Sales Principles akan hadir di seluruh toko buku Gramedia. No available. Dan bagus sekali karena itu berbicara mengenai bagaimana kita berkompetisi tidak dengan banting-banting harga lagi, tetapi dengan hubungan baik dengan klien dan memberikan value, manfaat. Luar biasa. Mantap karena sekali. Tujuannya udah jelas ya Pak Eloy mau ngapain dalam hidup ya. Harus dong. Nah Pak Eloy, terkait dengan pertanyaan yang kita tanyakan sejak awal tadi kepada Smart Listeners dan sahabat Sonora. Ternyata kalau kita tanya 3 gitu ya, jawabannya tuh bisa sebenarnya nggak cukup gitu loh, cuma 3. Ya kenapa cuma 3? Padahal 3 aja untuk ngejarnya udah ngos-ngosan kita. Ibaratnya tuh kalau saya pernah dengar kisah 1001 malam gitu ya. Gimana tuh? Aladin kalau keluar jin dari lampunya itu, permintaan ketiga adalah boleh nggak saya mintanya terus-terusan gitu. Permintaan ketiga, pinter ya, unlimited request. Nah, saya coba bacain satu persatu SMS-nya ya Pak Eloy ya, nanti ditanggapi. Ini dari Ibu Arni Susanto di Palembang. Saya akan minta kesehatan, kemudian keselamatan dunia dan akhirat. Good. Karena dengan sehat dan keselamatan, semoga saya tertanam rasa syukur. Dengan keselamatan, saya bisa bahagia. Satu ya Pak Eloy ya. Kemudian ada lagi Kiki di Jakarta. Kehidupan kekal setelah dunia berakhir. 2, kebijaksanaan. Itu yang pertama ya. Kehidupan kekal setelah dunia berakhir. Permintaan kedua, kebijaksanaan. Ketiga, kesehatan. Lalu ada Tari. 3 permintaan saya adalah yang pertama, cinta sejati. Asik. Kemudian Tari atau siapa nih? Mana saya tahu. Tari pokoknya ya. Terus yang kedua, kesehatan. Kemudian ketiga, iman yang kuat. Amin. Terus ada Martin. Yang pertama, lebih berkhidmat. 2, powerful dalam melayani Tuhan. Asik. Yang ketiga, menjalankan bisnis 10 kali lebih maju. Ini kayaknya pendengar setia Pak Eloy ini. Be 10xers. Asik. Kita sekarang ya ajak para pendengar untuk menjadi lebih spesifik ya. Iya, harus lebih spesifik. Jadi silakan sekarang Anda boleh masuk lagi SMS-nya. Tetapi kita fokus pada pekerjaan kita sehari-hari. Yang sudah punya bisnis, apa sih goals Anda dalam bisnis selama 12 bulan ke depan dulu aja. Lalu bagi yang kuliah, dalam 12 bulan ke depan, sasaran Anda itu apa? Karena untuk dieksekusi, ada yang namanya itu ya 4DX itu. Ada satu buku yang bagus sekali dari timnya Stephen Covey itu, memberikan yang paling pertama ya. Justru itu menentukan wildly important goals itu. Jadi sasaran pekerjaan yang paling penting, yang super penting, dan itu kalau berbicara mengenai strategi misalnya ya, itu kita berbicara strategi itu adalah tentang tidak memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Jadi yang paling penting di dalam mengeksekusi sesuatu adalah Anda menentukan dengan sungguh-sungguh wildly important goals Anda selama 12 bulan ke depan. Jadi mari bagi yang bekerja, entah itu sebagai seorang salesperson, apa goals Anda? Kalau Anda mengatakan, well, capai target, semua orang juga mau capai target. Tetapi berapa angka spesifiknya, itu yang perlu disampaikan. Kenapa? Karena cara kerja otak kita, Mbak Alina,
Otak kita ini Tuhan desain sedemikian rupa. Otak kita itu menyukai hal-hal yang spesifik. Itu sebab kalau kita misalnya ya sering kali mendengar yang namanya itu formula SMART. Spesifik, measurable, jadi harus spesifik. Jadi kalau saya mau menurunkan berat badan misalnya, dalam waktu 3 bulan, let's say 10 kilo. Berapa angkanya gitu ya? Mau di angka berapa kilogram gitu? Harus. Jadi kalau saya hanya mengatakan saya mau menurunkan berat badan, otak itu sebetulnya nanya, mau turun berapa? Kalau kita mengatakan, ya pokoknya turun aja, nggak turun-turun. maka otak itu akan memasuki satu wilayah namanya hemok. Hemok itu adalah ayunan yang ada di pinggir pantai yang tempat kita biasanya tuh nyantai tidur-tiduran. Jadi otak itu menjadi tidur. Kenapa otak tidur? Dan dia tidak membangunkan kita untuk pergi olahraga. Dia tidak mengingatkan kita waktu kita makan yang manis-manis dan makan berlemak karena dia lagi tidur. Di hemok tadi itu ya. Dia lagi di posisi hemok. Kenapa kok dia masuk hemok? Karena dia tidak mendapatkan informasi yang spesifik. Jadi semakin spesifik informasi yang Anda berikan kepada otak, dia semakin aktif. Makanya kita tidak heran ketika kita mau pergi ke airport jam 5 pagi misalnya. Dari malam hari aja kita udah set alarm jam 4 pagi let's say. Sebelum jam 4 pagi kita udah terbangun loh. Siapa sih yang membangunkan kita? Otak yang membangunkannya. Why? Karena dia alert. Dia itu waspada sekali. Dia itu aktif sekali sepanjang malam. Dan alarm belum bunyi pun kita sudah diingatkan. Jadi itu kenapa kita membicarakan mengenai the power of goals. Anda putuskan hari ini. Dan itu juga yang membangunkan kita di pagi hari. Bayangkan saja Mbak Alina. Bagi orang-orang yang sudah bekerja selama 10 tahun. Di satu perusahaan itu. Di divisi yang sama. Itu pasti akan menjadi jenuh sekali loh. Ya, karena melakukan pekerjaan rutin setiap hari itu bisa menimbulkan kejenuhan. Dan kalau sudah jenuh, itu akhirnya bekerjanya setengah hati. Dan kalau sudah bekerja setengah hati, jangan mengharapkan hasil maksimal. So, Anda masih memutuskan, Anda itu sebetulnya menginginkan apa? Dave Ulrich bersama dengan istrinya Wendy Ulrich itu menuliskan buku yang bagus sekali. Judulnya The Why of Work. Alasan bekerja. Jadi jadi dia mengatakan begini, orang itu kalau mau memberikan hasil terbaik di dalam perusahaannya itu, dia mesti menemukan sih sebetulnya kenapa saya melakukan pekerjaan ini. The purpose and the meaning, tujuan dan values, nilai-nilai bekerjanya itu mendorong dia untuk nanti memiliki goals dan setiap hari itu bangunnya dengan semangat. Kenapa saya bangun dengan semangat setiap hari? Ada 3 alasan yang menjadi goals turunan dari misi purpose hidup saya. Yang pertama saya sudah pernah sharingkan ini. By 2025, saya sudah masuk di 1000 perusahaan di Asia. Untuk apa itu? Karena memang saya ingin pada akhirnya fee semakin lebih besar dari ini. Apakah itu buat saya? No. Karena saya mau nyekolahkan 1000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Dan saya ingin yang ketiga, saya ingin menjadi suami terbaik untuk Kim istriku dan ayah teladan bagi kedua anak saya. Ini tidak gampang karena waktu saya mengejar goals untuk masuk di 1000 perusahaan, di saat yang sama menyekolahkan 1000 anak, di saat yang sama saya harus menjadi ayah yang di saat anak-anak saya membutuhkan, waktu misalnya anak saya lagi perform piano, saya mesti hadir di sana. Itu tidak gampang. Tetapi justru itulah yang membuat hidup ini menjadi menarik, bukan? Ya, 2 keinginan itu saya aminkan dulu ya Pak Elo. Amin. Ya. 3-3-nya dong, 3 dong. Nanti yang 3 saya tahan dulu. Kita tahan, kita dengerin dulu apa 3 permintaan dari Smart Listener ataupun sahabat Sonora yang bergabung bersama kita pagi ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak. Dengan Pak Raharjo di Semarang. Pak Dance? Raharjo. Oh, Pak Raharjo, maaf ya Pak. Pak Raharjo, silakan Pak. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Eloi. Selamat pagi Pak Raharjo. Senang sekali saya mendengar suara Pak Eloi yang selalu on terus, tidak pernah. Iya, on fire ya Pak ya. Thank you Pak. Thank you. Silakan Pak. Silakan Jadi Bapak. saya selalu gemes dengan kata-kata Pak Eloi itu loh, selalu positif terus memandang satu kehidupan. Thank you Pak. Thank you. Pak Eloi bicara tentang apa tadi, memutuskan tadi ya, the power of goals, Pak ya. Ya. Ya, saya sebagai seorang national sales manager. Yes. Tapi saya pengen memutuskan hidup itu dalam waktu 2-3 tahun itu kayaknya kalau saya nggak di sini gitu loh Pak. Oke. Saya pengen membantu orang tua dalam membesarkan anak, ke penitipan anak. Yang sekarang kan cari pembantu yang susah ya Pak ya. Yeah. Dan ke depan saya kayaknya akan merasa besar di situ gitu Pak. Baik.
Cuma keputusan ini tidak bisa berikan waktu sekarang, tapi saya punya waktu 2 sampai 3 tahun ke depan baru saya ambil keputusan itu. Gitu. Ya. Pertanyaannya Pak Raharjo, dipersingkat? Kira-kira lebih tepat di mana kalau saya melanjutkan di sekarang ini di operation di National Sales Manager atau di bidang pendidikan gitu Pak. Baik, ya. Terima kasih Pak. Pak Raharjo di Semarang. Ya silakan. Udah jadi manajer tapi kok kayaknya hidup saya nggak di sini. National Training Manager loh. Iya. Ini ribuan orang, jutaan orang ingin hadir di posisi itu. Tapi kok kayaknya nggak di sini gitu Pak Eloy. Itu gimana tuh bisa ada muncul perasaan seperti itu? Bisa saja Pak, bisa saja. Tetapi begini, kan jangan juga ini emosi kan ya. Iya. Kadang-kadang karena kita menghadapi satu tantangan pekerjaan begitu ya. Manusia itu punya cara-cara untuk mencoba mengamankan diri dengan kita bisa bicara di lain hari ya, defense mechanism gitu ya. Tetapi harapan saya bukan karena itu. Ini sudah bertahun-tahun memang punya passion seperti yang Pak Raharjo sampaikan. Saya sudah pernah sampaikan Pak, yang paling pertama yang Bapak lakukan adalah apapun agama keyakinan Bapak, berlutut Pak. Doa. Berdoa. Karena gini loh, hidup ini itu sebetulnya it is not about me. It is all about the caller. Bukan tentang saya mau apa Pak Raharjo. Tetap boleh saja gini loh. Orang yang ateis, orang yang agnostik, yang tidak percaya bahwa ada sang pencipta, boleh saja. Itu kan pilihan hidup lah ya. Tetapi bagi yang punya keyakinan agama apapun, saya selalu mengusulkan itu. It is not about you, it is not about me, it is all about him. Ini mengenai sang pencipta itu maunya apa sih? Kita tuh diutus di bumi mau ngapain? Buat apa gitu sih ya? gitu? Okay. Dan semua orang punya namanya itu panggilan umum, tetapi ada khususnya. Apakah menjadi seorang guru kah? Well, Anda hanya tahu kalau bertanya kepada sang caller itu tadi. Yang pemberi tugasnya. Jadi tanya pada generalnya Pak. Yang dilakukan adalah apapun agama keyakinannya berlutut. Yang kedua baca kitab sucinya. Yang ketiga peka pada keadaan sekitar. Kalau memang Anda merasa ya, loh ini ada kebutuhan loh. Pak, mungkin memang Anda yang dipanggil. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah dengarkan orang-orang di sekitar yang mereka itu bisa ngomong begini, Pak Raharjo bantu kita dong di yayasan ini, bantu kita dong di sini. Anda harus peka dengan 4 hal ini. Tetapi kalau 4 hal ini Anda tidak nyambung, Anda merasa iya nih saya doa kok tidak dapat apa-apa ya, baca kitab suci kok tidak ngomong apa-apa nih, saya kok rasanya nggak ada panggilan dari orang-orang. Bapak pikirkan ulang. Ya, berarti jawaban dan keyakinan itu bisa didapat dari respon ataupun tanggapan yang ada di sekeliling kita. Khususnya gitu ya? orang-orang yang juga punya hubungan yang dekat dengan sang penciptanya. Okay. Jadi kalau orang itu tidak kenal dengan sang pencipta, ngomong tiba-tiba, ya Anda harus hati-hati. Oke, itu jawaban untuk para Raharjo dan juga Smart Listeners yang barangkali punya tantangan yang sama dengan Pak Raharjo. Kita ke penelpon dulu ya, Pak Eloy ya. Silakan Ibu. Sebelum kita break, iya Bapak, kita terima penelpon dulu ya. Mari Ibu. Dengan siapa Bapak? Selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Ibu sekarang. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Tari Dalare. Oh, Ibu Tari yang tadi SMS ya Ibu ya? Iya. Iya, bukan Selamat Citari pagi, ya Bu Ibu. ya? Tadi ditanyain sama Pak Eloy soalnya. Bukan. Silakan langsung ke pertanyaan ya Bu ya. Iya, saya selalu dengerin nih. Iya, terima kasih Ibu. Iya, jadi kalau tadi kan diminta sama Pak Elo 3 tujuan ya. Yes Ibu. 3 tujuan dalam bidang usaha. Kemudian kebenaran saya punya usaha spa. Jadi target saya untuk 12 bulan ke depan dalam bidang usaha spa saya adalah saya menginginkan yang pertama peluncuran produk kecantikan terbaru. Yang kebetulan saya racik sendiri. Produk kecantikan? Yes. Iya. Yang kedua, khususnya untuk perawatan kewanitaan ini saya racik sendiri. Baik. Itu. Kemudian tujuan yang kedua, saya ingin melakukan promosi yang berbeda, pendekatan spesial kepada calon customer saya. Tangkap. Kemudian yang ketiga, saya menginginkan dalam waktu 12 bulan ini ke depan segala pekerjaan sosial yang saya rintis sudah beberapa tahun lalu bisa lebih terrealisasi. Baik. Amin. Oke, Thank you Ibu. Saja. Sukses untuk Ibu Tari ya. Ya, nanti ditanggapi oleh Pak Eloy ya Baik. Ibu ya. Silakan ditutup teleponnya dan didengarkan jawabannya di radio. Pak Eloy, kita break dulu yuk. Silakan. Kita minum dulu ya, haus nih. Silakan. Oke, Smart Listeners dan sahabat Sonora, kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Smart Motivation akan segera kembali.
Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita kembali dalam Smart Motivation. Terima kasih Anda terus bergabung bersama kami di Smart FM Networks dan juga Sonora Networks yang bergabung dalam Smart Motivation. Saya masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita membahas mengenai the power of goals. Tadi kan poin terpentingnya yang berhubungan dengan topik kita adalah membuat keputusan ya Pak Eloy ya. Sehingga sasaran tujuan hidup kita tuh jelas mau ngapain. Ketika kita belum menemukan, kita berlutut berdoa gitu menanyakan kepada sang pemberi panggilan. Pemberi panggilan. Caller gitu ya. Nah, Pak Eloy, sebelum dilanjutkan lagi saya mau baca ini poin-poin yang sudah memberikan jawabannya. Sebelum kita jawab Bu Tari ya. Saya bacakan lagi Pak Eloy. Ada 3 hal yang saya harapkan Pak Eloy, ini dari Luciana. Yang pertama, semua keluarga hidup bahagia dan sejahtera. Amin. Yang kedua, semoga pernikahannya langgeng. Amin. Nah, kemudian saya ingin punya mobil Porsche biar jadi jagoan loh Pak Eloy. Good. Kemudian pengen bisnis dan pengen jadi kalau pensiun nanti kaya raya. Bulan ini harus tercapai, dari Pak Andre. Kemudian Pak Hince di Balikpapan. Berhasil dalam usaha, menjadi ayah yang baik dan teladan buat anak-anak, berguna dan menjadi berkat bagi sesama. Kemudian ada Ika di Malang, saya ingin lulus kontrak kerja, lalu jadi pengusaha sukses, dapat jodoh yang baik dan membuat hari ini menjadi lebih bermanfaat. Itu dulu deh Pak Eloy. Very good. Tanggapannya. Jadi untuk semua kita ucapkan terima kasih ya, dan kita aminkan jadi kenyataan ya. Tapi kita mau memberikan beberapa tips karena ini sesi yang terakhir ini ya. Ibu Tari, jadi kita juga doakan Bu ya, kita aminkan semua yang Ibu mau bisa tercapai. Produk kecantikan ya. Diracik sendiri. Ibu yang Ibu lakukan sebaiknya adalah Ibu tulis tanganlah ketiga. Dan ini berlaku untuk semua pendengar ya. Jadi semua keinginan itu ditulis tangan gitu? Tulis tangan ya, lalu ditempel di rumah. Di cermin, di tembok, di pintu. Ya boleh di pintu kamar atau mandi. Di hatiku. Boleh di kantor ya. Minimal 3 tempat di rumah. Kalau ada kantor ya 3 tempat di kantor. Ada alasan. Alasannya adalah karena kita itu sering sekali distract oleh banyak goals dan keinginan-keinginan yang lain. Teralihkan sama yang lain. Teralihkan. Dan itu yang sering kali membuat kita itu, waduh, udah bulan Maret ya, belum dapat apa-apa gitu ya. Jadi supaya itu bisa dicapai, itu tempelkanlah dan baca 3 kali sebelum pergi bekerja, lalu baca sebelum Anda doa di malam hari atau sebelum tidur ya. Itu akan masuk di otak bawah sadar dan itu akan terus mengingatkan Anda. Contoh tadi itu ya, kalau kita mau menurunkan berat badan ya, itu nanti yang membuat ketika kita makan yang berlemak, otak itu bangun ya, karena memang informasi itu sudah diinstal di otak bawah sadar kita. Anda juga perlu untuk memberikan ukuran-ukuran yang spesifik. Kalau yang namanya produk kecantikan itu di bulan apa? Semakin spesifik, semakin baik. Yang namanya promosi, semakin spesifik, semakin baik. Pekerjaan sosial, fokus pada satu yayasan tertentu atau membantu dalam bidang tertentu, semakin spesifik, semakin baik. Jadi itu yang pada akhirnya nanti mengarahkan seluruh waktu, tenaga, pikiran kita. Dan itu yang sedang kita bahas, Mbak Alina. Di dalam diri kita ini ada yang namanya 4 chemicals. Ini saya belajar dari orang bernama Simon Sinek. Dia menuliskan 2 buku yang bagus sekali. Yang pertama adalah Start with Why, dan yang kedua adalah Leaders Eat Last. Seorang pemimpin itu makan terakhir katanya. Saya pikir kita perlu waktu spesifik di lain waktu yang untuk membicarakan mengenai 4 chemicals ini, tapi ada hubungannya dengan goals. 4 chemicals itu ada yang namanya endorphins, dopamin, serotonin, dan oksitosin ya. Dopamin ini itu di dalam diri kita itu akan terbangunkan ketika ada goals yang kita capai. Jadi secara penelitian, scientifically, memang semua orang itu kalau mau hidupnya produktif dan hidup 10 kali lebih baik dari tahun lalu, harus membiasakan diri punya goals itu bisa dalam jangka panjang, menengah, pendek, bisa dalam harian. Maka secara praktis yang saya minta kepada seluruh smart listeners dan sahabat Sonora dimanapun Anda berada, itu sebelum Anda memulai pekerjaan di pagi hari, Anda pastikan minimal 3 pekerjaan paling utama di hari itu apa. Di hari itu loh. Bahkan kemarin saya berbicara di satu bank, itu berbicara tentang
how to save 90 minutes a day. Bagaimana itu Anda bisa menyelamatkan 90 menit dalam 8 jam Anda bekerja. Salah satu tipsnya adalah malam hari, di hari sebelum besok ini ya. Jadi untuk nanti sore ini sudah siapkan minimal 3 pekerjaan paling penting besok hari Selasa apa. Anda biasakan diri dengan itu ya. Anda akan melihat produktivitas Anda itu meningkat signifikan sekali. Bisa 2 kali, 3 kali lipatnya. Ini tips yang buat suka kekurangan waktu. Kekurangan waktunya. Dan itu memang membangunkan yang dopamin tadi saya katakan itu. Itu akan justru ya, waktu kita ada 3 nih. Dalam hari yang kita kerjakan. Waktu nomor 1 kita sudah selesaikan. Itu memunculkan semangat dari dopamin tadi itu. Dan memberikan kita semangat untuk menyelesaikan yang kedua. Ketika kedua selesai kita lakukan, semangat itu memberikan semangat untuk. Jadi kalau Anda bertanya-tanya, kok ada orang ya, itu tenaganya nggak habis-habis. Yang dia lakukan adalah dia itu punya list minimal di dalam otaknya dia apa yang dikerjakan selama hari ini. Dan tanpa sadar setelah dia, misalnya nih setelah ini jam 8 itu saya beres, saya menuju ke klien untuk training. Itu waktu saya sampai training, itu orang bisa bertanya, Loy dari mana sih semangat ini? Karena memang dari pagi itu pekerjaan ada aja di namanya small winnings itu loh. Dopamin ini akan muncul ketika ada small winnings. Kemenangan kecil. Mungkin Anda hanya mengatakan sebagai seorang salesperson misalnya, sebelum jam 10 saya akan telepon klien 3. Setelah Anda telepon 1 aja ya, itu semangat motivasi itu muncul. Ya, apalagi kalau berhasil. Jadi lagi telepon yang kedua. The power of goals itu berbicara mengenai ini. Tidak selalu Anda berhasil mendapatkannya. Yang tadi saya katakan masuk di 1000 perusahaan. Yang samanya menyekolahkan 1000 anak Indonesia. Dan saya berharap ada perusahaan-perusahaan juga. Ada beberapa klien yang sekarang membantu supaya mimpi itu jadi kenyataan. Tapi sudah 1000 belum. Sudah 100 belum. Tapi puluhan anak Indonesia hari ini bisa kuliah karena Elo yang lahir di Gubuk berani untuk punya goals itu. Tapi by the way, tujuan atau keinginan Pak Elo yang ketiga apa? Tadi belum. Penasaran saya. Tadi itu adalah menjadi suami terbaik untuk kan istri saya. Yang pertama masuk di 1000 perusahaan. Terus yang kedua itu menyekolahkan 1000 anak Indonesia. Dan yang ketiga menjadi suami terbaik dan ayah teladan bagi kedua anak saya. Amin. Jelas sekali bukan? Jelas sekali Pak. Apakah itu bisa sempurna didapatkan? Belum tentu. Mungkinkah saya masih hidup gini loh, 5 detik ke depan pun saya nggak tahu saya masih hidup atau enggak. Jadi apakah 1000 itu akan saya sekolahkan? Belum tentu. Bukan itu poinnya. Itu poin nomor 2. Poin yang paling pertama, dengan goals yang jelas dan spesifik ini, Anda akan bangun di pagi hari dengan semangat dan bahkan Anda tidak ada waktu untuk lagi, aduh lemes ya. No time man, no time. Dan kalau Anda mengatakan, aduh saya tuh gak punya impian, cita-cita dan goals karena saya takut nanti kalau gak tercapai kata orang apa. Waduh ini kesalahan besar dan saya bahas dalam 1 menit ini. Boleh? Masih ada waktu gak? Silakan, setengah menit ya. Setengah menit. Jadi teman-teman, kita tuh selalu berpikir, you kalau punya cita-cita harus tercapai ya. Nah, kalau nggak tercapai nanti diomongin orang loh. No. Dengarkan ini. Kalau ada orang yang membicarakan kegagalan Anda di dalam mencapai tujuan, jangan dengarkan mereka. Why? Karena kalau orang itu punya waktu untuk membicarakanmu, dia pasti orang yang punya banyak waktu kosong. Kalau dia punya banyak waktu kosong, dia pasti tidak punya cita-cita, goal, sasaran yang jelas. Karena kalau dia punya, Mbak Alina, jangankan ngomongin kegagalan orang lain. Untuk ngejar cita-citanya aja nggak cukup waktu. Jadi nggak usah dengerin orang-orang yang membicarakan kegagalan aja Anda, karena pasti mereka manusia tidak berkualitas. Mudah-mudahan Anda bukan salah satunya. Anjing menggonggong, selebritis tetap berlalu. Oke, Pak Eloy. Yes. Poinnya adalah smart listeners dan sahabat Sonora. Hidup ini 24 jam dalam sehari. Iya, semua sama ya dapatnya 24 jam. Tetapi ada orang-orang yang produktif, ada orang-orang yang lelah, sibuk, tetapi nggak ada hasil maksimal. Baik. Ada apa sih? Salah satunya adalah sasaran yang jelas. Itu dimulai dari jangka panjang. Sebetulnya hidup ini buat apa? Anda mesti cari itu, temukan itu. Kemudian turunkanlah misi, purpose, tujuan hidup itu pada sasaran-sasaran jangka panjang, menengah, pendek. Dimulai dari 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, bahkan setiap hari. Itu harus dilakukan. Dan Anda akan melihat nanti dopamin itu akan muncul, semangat-semangat, dan Anda akan terkaget dengan hasilnya. Oke, jadi langsung buat keputusan yang jelas. Putuskan hari ini mau apa, lalu setiap hari minimal 3 hal terpenting dalam hari itu. Sebelum Anda bekerja, Anda sudah tetapkan, tuliskan di pagi hari. Dan Anda akan melihat ya, waduh produktivitasnya naik. Iya.
Itu dia tips dari Pak Eloy pagi ini ya dalam Smart Motivation. Semoga bermanfaat untuk kita. Lanjut lagi dalam Smart Motivation minggu depan ya. Insya Allah selalu memberikan berkah dan manfaat bagi banyak orang ya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami setiap Senin pagi di jaringan Smart FM dan juga Sonora Networks. Dan pagi ini sebagai penutup, saya akan umumkan yang mendapatkan hadiah dari Pak Eloy, satu buah buku berjudul Eloy dan juga CD berjudul Success Triangle. Ada 6 CD di dalamnya. Beruntung sekali bisa mendengarkannya di mobil dan dimanapun Anda berada. Oke, ada Pak Aprijal di Palembang dan Ibu Tari Belare yang tadi sudah bergabung bersama kita. Kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Akhirnya saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku, katakan yes I can. Keep the smile and be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.